Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suparwi Sarjana Pendidikan Islam Magister Manajemen selaku dosen mata kuliah Tafsir dan Hadis Ekonomi dan kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok ke-13 yang beranggotakan pertama Ubaidah Uli Nafisah dengan NIM 2020310072 dan teman saya Umi Latifatul Akmila dengan NIM 2020310073 akan membahas mengenai ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hubungan kreditur dan debitur atau simpan pinjam. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian kreditur dan debitur. Kreditur merupakan seseorang atau suatu badan usaha untuk usaha pemberi kredit. Sedangkan debitur yaitu pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Jika seorang debitur gagal membayar pada waktu yang telah dijanjikan, maka suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran. Lanjut materi yang kedua, yaitu rukun kreditur. Ada 4. Yang pertama, pemilik barang atau mukrid. Kedua, yaitu ada yang mendapat barang atau peminjam atau muktarid. Dan yang ketiga, ada serah terima atau ijab kabul. Dan yang terakhir, ada barang yang dipinjamkan atau qard. Tiap-tiap barang yang dapat dihitung boleh diutangkan. Begitu pula mengutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama. Selanjutnya yaitu sistem hubungan kreditur dan debitur. Kreditur dan debitur merupakan sub-sistem dari suatu rangkaian kerja yang di dalam syariat Islam sendiri dikenal dengan al-muttaqidin atau dua belah pihak yang mengadakan perjanjian suatu akad. Konsep yang memuat bentuk perikatan atau perjanjian itu di dalam Al-Quran ada dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu ada al-uqud dan yang kedua ada al-ahqu. Al-ahqu sendiri menggambarkan pengertian perjanjian yang tidak membawa konsekuensi material, tetapi memberikan gambaran perikatan yaitu perjanjian immaterial yang konsekuensinya merupakan pertanggungjawaban antara makhluk yang diberi akal kepada Khaliknya. Sedangkan al-aqdu menggambarkan pengertian untuk menampung segala bentuk perikatan yang berkembang dalam masyarakat berimbang dengan perkembangan pikirannya. Para intelektual muslim tentu akan bersikap akan kekal dari barang atau jasa yang dijadikan objek perikatan dan sekaligus merupakan pembenaran terhadap pihak-pihak baik dari kreditur maupun debitur. Sehingga barang atau jasa yang dijadikan objek perikatan tersebut merupakan yang sah menurut hukum dan penguasaannya pun dibenarkan menurut hukum. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, jika kamu mau bertobat, maka ketahuilah bahwa kamu akan mendapatkan modalmu saja. Tidak boleh kamu menganiaya dan tidak boleh teraniaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang hubungan kreditur dan debitur. Apabila kita melihat kegiatan yang dilakukan di antara kreditur, al-mukrid dan debitur, al-muktarid, tentulah kita akan melihat transaksi timbal balik di antara keduanya. Kedua belah pihak melakukan transaksi yang dapat diungkapkan dalam bentuk perjanjian atau perikatan. Di saat kreditur menetapkan untuk menyerahkan sejumlah uang atau alat tukar yang mempunyai nilai sama dengan uang, sedangkan pihak yang lain menetapkan untuk menyerahkan sejumlah barang atau jasa kepada kreditur senilai dengan uang atau alat tukar lain yang berimbang. Dalam aspek ini, baik kreditur maupun debitur akan melakukan perikatan yang tidak bertentangan dengan bimbingan wahyu, karena sebagai kaum muslimin terikat dalam rumusan takwa, yaitu keharusan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan syarak atau menjauhi larangan-larangan syarak sesuai dengan
firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan bab 2 mengenai perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan, meliputi pasal 13 yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, meliputi pasal 1 ayat 11 yang berbunyi kredit adalah penyediaan uang atau taguhan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan pemberian bunga. Kemudian Al-Quran, dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang terhadap dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Selanjutnya yaitu Al-Hadis, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong, melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang dalilnya tercantum dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu ijtihad. Ulama telah sepakat bahwa pinjam-meminjam itu diperbolehkan, mengingat bahwa manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Selanjutnya yaitu unsur kredit. Ada 7 unsur kredit. Yang pertama yaitu kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Yang kedua, debitur. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga, yaitu kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima di masa yang akan datang. Selanjutnya yang keempat yaitu kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang kelima, jangka waktu. Jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang keenam, resiko. Resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya, padahal mampu, dan diakibatkan karena terjadinya bencana alam. Yang terakhir atau yang ketujuh itu balas jasa. Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa adalah memberikan kredit merupakan keuntungan bagi lembaga. Yang terakhir yang akan kita sampaikan yaitu tentang syarat sah perjanjian kredit. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kemudian yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Baik, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.